Aku membaca halaman pertama. Mengapa minimalisme? Semua orang mengawali hidup sebagai minimalis. Coba renungkan, tak seorang pun yang lahir ke dunia dengan membawa suatu benda. Semua orang mengawali hidup sebagai minimalis. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak barang yang kita punya. Barang bisa membuat kita senang, tapi tidak lama. Sementara itu, semua benda yang tidak kita perlukan sebetulnya hanya menghabiskan waktu, energi, dan kebebasan. Sepertinya para minimalis mulai menyadari hal ini. Siapapun pasti bisa membayangkan rasa lega setelah beberes dan mengeluarkan barang yang tak perlu, termasuk jika ada segunung barang di rumah saat ini juga. Bagaimana bisa? Ya, karena kita semua pasti pernah mengalami situasi serupa, misalnya saat akan berpergian. Sebelum berangkat, kita mungkin sibuk berkemas sampai ke menit terakhir. Kita memeriksa lagi daftar barang yang harus dibawa, dan meski kelihatannya sudah lengkap, selalu ada saja perasaan bahwa ada yang tertinggal. Tapi waktu terus berjalan, dan kita harus pergi. Kita pun menyerah, bangkit, lalu mengunci pintu rumah dan mulai berjalan ke halaman sambil menyeret koper. Dalam hati, timbul sensasi merdeka yang tak biasanya kita alami. Pada titik ini, kita merasa bisa hidup untuk sementara waktu dengan mengandalkan satu buah koper. Ada yang terlupa? Tak masalah, bisa dibeli di tempat tujuan. Kita pun akhirnya tiba di destinasi. Lantas berbaring ke tempat tidur yang baru saja dibereskan, atau kasur tatami jika kebetulan menginap di hotel bergaya Jepang. Nyaman, ruangannya bersih dan apik. Tidak ada barang-barang yang bisa mengganggu pikiran atau yang selalu saja menyita perhatian. Itulah kenapa pengalaman menginap saat melakukan perjalanan sering terasa menyenangkan. Setelah menaruh tas, kita berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Langkah kaki terasa ringan, seolah kita sanggup berjalan terus selamanya, bebas menuju kemanapun. Waktu berlimpah tanpa keharusan melakukan pekerjaan rumah tangga atau mengurus pekerjaan lain yang membebani kita seperti biasanya. Situasi tersebut adalah situasi minimalis, dan suatu saat sebagian besar dari kita akan merasakannya juga. Namun, kita tak terlepas dari situasi yang sebaliknya. Sekarang, bayangkan berada dalam penerbangan pulang. Semua barang yang pada awal perjalanan dikemas rapi, kini berdempetan tak karuan dalam koper. Oleh-oleh yang kita beli tidak cukup dimasukkan ke tas sehingga harus ditenteng tak hanya satu, melainkan 2 kantong besar. Saku baju pun penuh tiket masuk dan bon dari objek wisata yang kita datangi. Karena kita pasti akan memeriksanya lagi nanti kan, kita ikut mengantre di gerbang pemeriksaan keamanan dan harus menunjukkan bukti penumpang pesawat. Duh, disimpan di mana ya? Kita mencarinya di segala tempat. Nihil, antrean semakin berkurang, rasa frustrasi semakin bertambah. Di belakang, orang-orang yang mengantre memandang dengan tatapan tajam silet, sampai-sampai timbul sensasi seperti tertusuk-tusuk jarum di punggung. Nah, ini adalah keadaan maksimalis. Situasi dengan kadar stres yang tinggi cenderung terjadi saat kita membawa barang lebih dari yang kita bisa. Tak ada lagi kemampuan memisahkan mana yang benar-benar penting. Kita ingin punya lebih banyak barang, sehingga menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mengelola dan mempertahankan benda yang sudah kita punya. Kita berusaha mati-matian sampai akhirnya barang yang seharusnya memudahkan justru mengendalikan kita. Di dalam film Fight Club, tokoh Tyler Durden menyampaikan hal ini dengan baik. Barang yang kau kuasai, akhirnya ganti menguasaimu. Itu halaman yang telah saya baca dari halaman 1 hingga halaman 5. Terima kasih.